Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya ulang lagi, kita akan lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di Sikit. Ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke seluruh tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Baik, mari kita akan lihat dari ayat 1, 2, 3 dan ayat 1 sampai 3. Kita akan lihat di mana kita tahu bahwa Abraham, kalau kita menarik sejarah, dia adalah keturunan daripada Terah, tapi nenek buyutnya adalah dari keturunan Sem. Kalau kita lihat di pasal 11 itu, jadi Abraham adalah keturunan nenek moyang dari Sem. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan berfirman kepada dia. Nah, kita akan melihat ya bagaimana saya akan lebih menekankan kepada bukan Abrahamnya, tapi saya lebih menekankan kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Alkitab tidak menjelaskan kronologi yang pas atas kehidupan Abraham, tetapi secara singkat hanya dia keturunan Sem dan ayahnya adalah Terah. Ya, Terah punya silsilah ke atas. Tadi saya katakan bahwa dia punya nenek moyang atau itu Sem. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rancangan yang tidak pernah terduga, ya. Mulai dari Adam sampai kejahatan manusia, akhirnya di zaman Nuh, ternyata apa yang Tuhan lakukan itu selalu gagal. Dalam hal ini bukan saya bilang Allah itu gagal, tidak, tetapi manusia yang dipakai Tuhan itu tidak mengerti tujuan Allah. Akhirnya
Tuhan mengganti mencari orang yang lain, gitu. Yaitu waktu itu Abram. Nah, kita tahu bahwa di tempat di mana Abram tinggal adalah orang-orang yang menyembah Allah lain, ya, ada penyembahan. Bahkan bapak daripada Abram sendiri adalah seorang pembuat patung yang menjadi sesembahan. Nah, Allah mau supaya rencana Allah untuk keselamatan itu terjadi, tetapi Tuhan memakai Abraham. Ya, Abraham dipanggil keluar dari lingkungan itu supaya fokus pada rencana Allah itu terjadi. Nah, kita lihat kehidupan Abraham. Yang menarik di sini adalah kita lihat bahwa sifat Allah itu sungguh luar biasa. Allah itu dia, kalau saya lihat di ayat 1 ini, dia Tuhan yang ada di mana saja, ya. Sifat Allah, dia maha adil. Bahkan yang luar biasa lagi, Tuhan itu punya kasih kepada setiap orang. Nah, berlanjut kepada ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita tahu bahwa kalau dilihat dari hal ini, Tuhan itu berdaulat, ya. Tuhan itu maha kuasa. Amin. Tuhan bisa menetapkan siapa saja, ya, siapa yang dia inginkan, dia bisa katakan. Ya, saya tidak tahu apakah Tuhan punya planning atas kehidupan Bapak Ibu, tapi saya yakin pasti Tuhan punya rencana untuk setiap kita yang ada di bumi ini. Nah, kita lihat di sini bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ternyata tujuan Allah keluar dari Abraham, keluar dari keluarganya, bahkan dari kumpulan-kumpulan orang penyembah berhala. Allah sedang mempersiapkan Abraham untuk menjadi bapa yang mempunyai generasi yang akhirnya akan menjadi penyembah Allah, ya, yang benar, yang seharusnya. Bukan Allah, tetapi Allah sedang mengembalikan. Ingat pada saat di Taman Eden Adam jatuh dalam dosa, itu yang membuat orang senantiasa maaf, ada telepon Bram. Oke, saya ulang. Nah, jadi Allah sedang ingin memulihkan kembali karena manusia pertama yang tadi, ya, pribadi yang tinggal berdosa akhirnya Allah ingin kembali. Nah, kita tahu dari zaman Adam sampai Nuh ternyata tidak ada orang yang, saya percaya bahwa waktu Nuh dan 8 anaknya, Nuh dengan anak-anaknya dan mantunya, keturunan akan orang yang akan dimuliakan, tapi cerita dan akhirnya lagi baru ya Abraham. Nah, janji yang buat engkau besar dan engkau buat namamu masyhur, ya, engkau akan menjadi berkat. Ya. Bapak Ibu, kalau kita dapat pernyataan ini, ya,
secara langsung luar biasa ya. Pasti kita akan, apalagi kita sudah mengenal Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Pasti kita, wah, Tuhan punya janji ini. Ingat, kalau Tuhan sudah berkata, tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi. Tinggal kita tunggu waktunya. Dan saya melihat di sini sifat Allah, bahwa Allah mempunyai kedaulatan. Allah punya hak untuk memberkati siapa saja. Nah, Abraham kita tidak tahu, Alkitab tidak menceritakan kisah kehidupan dia. Tetapi intinya di sini bahwa Tuhan sedang memulai rencana baru dalam kehidupan manusia. Dan lihat nantinya bahwa ini awal daripada kedatangan Yesus Kristus. Kalau kita menarik benang merahnya, nanti endingnya itu akan kepada keselamatan. Nah, itu yang selanjutnya. Dan mari kita lihat di ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kita lihat dalam pernyataan ini, kita bisa melihat Allah dalam hal ada perlindungan, ada keadilan, ya, kepada Abraham. Abraham. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada Abraham, dia akan menjadi berkat. Ya. Orang-orang yang mengutuk engkau, itu mereka akan kena kutuk. Ini janji Allah yang kepada Abraham. Tadi dia akan memberkati, akan membuat namanya emas. Dia menjamin keselamatan, ya, menjamin keselamatan Abraham dengan kata-kata ini. Ya, ini perlindungan gitu, perlindungan yang luar biasa, bahwa apa yang mengutuk kau, ya, orang-orang yang mengutuk kau, ya, mereka akan kena kutuk. Tapi siapa yang memberkati, mereka akan berkat. Itu luar biasa. Kita bisa lihat bahwa sifat Allah yang berikutnya adalah Allah itu adil. Allah itu senantiasa melindungi gitu. Ya, Allah itu memproteksi atau melindungi, ya, setiap orang yang dipanggilnya. Jadi kita anak-anak pilihan, ya, anak-anak yang sudah ditentukan. Saya yakin bahwa Abraham adalah orang-orang yang sudah ditentukan. Saya ingat sekali bahwa sejak dalam kandungan ibu kita sudah dipilih, ya. Sebelum dunia dijadikan kita sudah ditentukan, ya. Jadi orang-orang yang dekat sama Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipilih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang sampai hari ini mereka belum menerima keselamatan? Bagaimana? Di mana keadilan Tuhan? Ingat bahwa Tuhan sudah menyatakan dirinya bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, ya kan? Tinggal anugerah Tuhan, ya. Tinggal anugerah Tuhan. Pasti semua orang pasti akan menerima keselamatan. Tinggal anugerah Tuhan. Itu hak, ya, hak istilahnya apa? Progresif, ya. Hak istimewa Tuhan. Bukan karena apa? Saya ingat kalau tidak salah Efesus 2 ayat 89, ya. Itu dimana kita dipilih atau kita diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan usaha kita, ya kan? Bukan usaha kita, tapi itu usaha Allah. Nah, jadi kalau kita melihat cerita daripada Abraham ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya fokusnya
ini bukan kepada Abraham, tetapi kepada Tuhan, di mana Tuhan menyatakan sifatnya, Tuhan menyatakan kedaulatannya, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang memerintah. Ya, jadi benar sekali berapa kali kita dimotivasikan kalau Yesus Tuhan berikan kepada kita, kenapa kita ragu dengan kehidupan kita yang lain, ya kan? Kenapa kita takut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan? Nah, saya yakin kenapa kita takut, karena dosa sudah meracuni kehidupan kita. Yang harusnya kita mengerti, ya kan, bahwa untuk apa kita khawatir, untuk apa kita takut. Tapi karena ada dosa, itulah yang membuat kita akhirnya khawatir dengan kehidupan kita. Bersyukur dengan firman Tuhan. Ingat Abraham saja yang notabene sebenarnya kita tidak lihat kehidupannya, tapi justru kita lihat bahwa pemakaian Tuhan itu luar biasa, pemilihan Tuhan atas setiap orang yang sudah ditentukan itu. Ya, apalagi ayat 2, ayat 3 itu jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi renungan kita pada pagi hari ini, jangan lagi takut, jangan lagi khawatir, sekalipun ya ada hal-hal yang kadang di luar dari logika kita. Tapi ingat, ikut Tuhan jangan pakai logika, tapi pakai hati. Ya, selama kita pakai logika kita, pasti tidak akan tercapai. Jadi kita pakai hati kita serahkan hidup kita. Banyak hal dari kejadian 12 ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari. Kita bisa bicara tentang ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham, ya kan? Kita bicara kesetiaan, terus penundukan diri, kerendahan hati, ada hal, ya, ketidakkhawatiran, ketidaktakutan, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Jadi pagi hari ini saya mengajak kita, ayo mari kita lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sekalipun kita berpikir gimana Tuhan, tidak, jangan sekali-kali kita berpikir. Ayolah kita bilang, waktunya Tuhan pasti iya dan amin. Amin Bapak Ibu.